yang tidak beruntung lebih-lebih di akhirat akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa ja'udzubillah min dzalik. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai daripada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, marartu lailata usriya bi agwan tuqadu shifahuhum bi maqarid min nar. Ketika aku berjalan di malam Lailatul Isra, di malam Isra wal Mi'raj, aku menemui beberapa golongan yuqadu shifahuhum, yang mana lidah di antara mereka dipotong. Dari apa? Bimaqarid minan nar, dari gunting-gunting yang memang diambil dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra pada malam hari melihat suatu golongan yang mana lidahnya diambil, sehingga tak cuma diambil lidahnya tetapi dipotong dengan menggunakan gunting yang keluar daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya, aku bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka golongan yang diambil lidahnya dan dipotong daripada menggunakan gunting daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Jibril berkata, khutaba ummatika alladziina yaquluna ma la yaf'alun. Rasul, mereka adalah pendakwah, mereka seorang pidato, seorang muballigh yang mana hanya bisa menyampaikan, akan tapi ma la yaf'alun, tidak mengerjakan apa yang dia sampaikan. Ya, ada malah orang yang pidato. Nabi Muhammad. Betul, salah ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Jibril? Khutbah ummatika alladziina yaquluna ma la yaf'alun. Mereka seorang yang menyampaikan daripada ilmu wahai Nabi, akan tapi mereka tidak mampu mengamalkan yang dia sampaikan. Sehingga Al-Imam Al-Habib Abdullah mengatakan, wa hadza al-wa'id innama yahaqu fi haqqi ma yad'u ila Allah ala niyatid dunya. Dikatakan oleh beliau, ayo, peringatan ini memang diberikan kepada mereka yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berdakwah mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ala niyatid dunya, dengan maksud untuk mengumpulkan dan mendapatkan keuntungan daripada dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Ini adalah Allah mengatakan, ayo hati-hati kata beliau, diberi peringatan, ancaman diancam oleh beliau bagi siapa yatahabbu fi haqqi maimu ila Allah ala niyatid dunya, mereka yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, akan tetapi mereka tujuannya akan menjadi orang yang mendapatkan keuntungan di dunia. Maka orang semacam ini adalah orang yang dikatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, kelak lidahnya akan diambil dan dipotong dari menggunakan gunting daripada guntingnya Allah Subhanahu wa taala yang bersumber daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa azamatuh. Maka dikatakan, wa yafiqu ala khair wa huwa musirrun ala dzalik, dia selalu menyuarakan agar supaya selalu mengerjakan kebaikan. Ya ayuhan nas, wahai orang-orang yang hadir pada hari ini, marilah kita berbondong-bondong mengerjakan suatu kebaikan. Wa huwa musirrun ala dzalik, akan tapi dia sendiri tidak mengerjakan kebaikan tersebut. Lalu ala Nabi Muhammad. Ini dikatakan adalah ulama usul, ulama yang mendekat daripada pemerintah, ulama yang ingin mendapatkan keuntungan daripada pemerintah, agar supaya mendapatkan kedudukan di mata pemerintah. Allah Nabi Muhammad. Wassalamualaikum Nabi Muhammad. Wa yahadir min syarri wa huwa musirr, dan dia selalu mengingatkan bagaimana kejelekan agar supaya tidak selalu mengerjakan suatu kejelekan. Wa huwa musirrun ala fi'lihi, akan tapi dia sendiri mengerjakan kejelekan tersebut. Saya nggak jalan kemudian orang gini seperti yang lain. Kalau berarti
bibi atau dia ke konteng siapa? Ya. Allah Nabi Muhammad. Salah Nabi Muhammad. Tapi memang setan ini memang lebih banyak diam di antara wanita, di tokengnya wanita. Ayo kami ya. Ini kalau ada di depannya wanita yang lihat dulu benih tengah, ada benih tangan, guling kan? Boleh ada kerja. Allah Nabi Muhammad. Karena Anisa yang habis syaitan, perempuan itu termasuk tadi daripada setan. Laki-laki ini bisa jatuh dengan 3 perkara. Baik dia dirayu dengan kedudukan atau pangkat. B. Ambian memilih terbelit yang betul orang kok di desa atau menjadi orang yang punya pangkat di desa. Tak mampu kalau untuk jadi orang yang nomor 1 di desa. Every sampai mengalu terpuluh obor sakobar. Mungkin bertambah mungkin tetap pada bentar memang dia buka saja saya beliau tadi nol ada lemah. Habis pilih siapa? PC langsung ada. Habis sama orang bobo kan gitu. Ada ngomong rekam dan membahas. Nabi Muhammad. Yang nomor 3, kerusakan daripada sama laki-laki itu bisa hancur dengan sebab wanita. Diiming-imingi kedudukan tak mampu, diiming-imingi dengan dunia dan mampu. Ayo keadaan orang ini yang bisa habis syaitan karena perempuan itu adalah tadi daripada setan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka hati-hati orang semacam ini kata beliau al-habibullah hadar, yaitu riya'an wa sum'atan, adalah orang yang hanya mengejar popularitas, ingin terkenal saja, dan hanya dia ingin selalu dipuji di depan orang besar. Yakin orang yang besar akan menjadi wali. Hati-hati, Habib sehat. Sallallahu alaihi hati-hati sehat sallallahu alaihi Muhammad. Tidak benar memang lagi saya tanya. Habib dari mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Habib di jalan tadi kota kenapa? Sallallahu alaihi Muhammad. Yang bagaimana takoki? Allah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi wa amal mayitu ila babillah. Jika ada seorang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'adana yabimu nafsahu wa yanha 'anil taqsir, dia selalu menahan daripada hawa nafsunya dan mengikuti apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Ketika dia menyampaikan kebaikan, dia berusaha selalu mengerjakan suatu kebaikan, maka orang tersebut adalah orang fanajatu marjuwatun, akan mendapatkan keuntungan dan akan mendapatkan kenyamanan di dunia, lebih di akhirat, ditempatkan daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli hal, kata beliau rahimahullah mengatakan, wa ala kulli hal falladhi ya'lamu wa la ya'mal ahsan halan. Dipendek guna beliau. Masih mending siapa? Orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan kepada ilmunya asal hal. Ini masih mempunyai kebaikan dalam keadaannya. Artinya dia paham kepada ilmu, tapi dia tidak mau mengamalkan atau belum bisa mengamalkan daripada ilmunya. Ini masih baik kata beliau. Daripada tidak mempunyai ilmu sama sekali, lebih-lebih dia tidak mengamalkan kepada Syekh Nabi Muhammad. Ini orang yang jauh daripada kata-kata cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak mau mempelajari syariat dan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya setidaknya orang yang pernah belajar tidak akan rugi, gampangnya seperti itu. Orang yang pernah berada di pondok pesantren, orang yang pernah ngaji kitab, orang yang orang yang pernah belajar kepada ilmu agama tidak akan rugi hadirin. Toh sekalipun dia tidak mau mengamalkan kata Habibullah Hadar, tak asal hal lebih baik daripada orang yang bodoh. Kata PA apa kayak itu tanda karena Habibullah Umar ketika menyampaikan tentang bab masalah ilmu, dikatakan ilmu nurun, ilmu itu adalah sektor, diibaratkan sektor dan cahaya bagi kita. Contoh ketika kita semua berjalan dengan menggunakan sektor di lapangan, kita ketika dibuka sektornya kita tahu. Kita berjalan depan ada batu, di pinggir ada jurang, di sebelah kanan ada dunia. Disebabkan kita mempunyai sektor. Begitu juga ilmu, diibaratkan sektor yang kita miliki.
bisa selamat perjalanan kita dan menjadi orang yang sukses dan berhasil menuju daripada tujuan kita, yaitu surga daripada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan dengan ilmu. Maka tidak akan rugi orang yang pernah belajar di pondok pesantren, tidak pernah rugi orang yang hadir tiap minggu pada siang hari ini semacam ini. Tak akan rugi. Jadi toh sekalipun kalau pamer ayo rugi. Taruh gini peringatan. Taruh gini peringatan. Kalau ada Nabi Muhammad. Tidak akan rugi hadirin. Kenapa? Wa asyadut tariqatan. Karena ilmu itu adalah suatu petunjuk penerang bagi kita. Wa ahmadu akibatan alladzi ya'malu wa la ya'lam. Dan juga akan mendapatkan pujian bagi mereka yang mempunyai ilmu. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Hafsi mengatakan annal ma'ruf yaksibu hamdan. Sesuatu yang baik itu akan menimbulkan suatu pujian bagi mereka yang mengamalkannya. Karena kenapa? Sesuatu yang baik ini timbulnya daripada baginda Nabi Muhammad, sumbernya daripada baginda Nabi Muhammad. Tentunya apapun yang bersumber daripada Nabi Muhammad ada suatu kebaikan. Maka dikatakan Muhammad akibatan. Ini suatu pujian bagi mereka yang punya dan mendapatkan ilmu baginda Nabi Muhammad. Warisah Nabi Muhammad, lebih-lebih kita sebagai anak cucunya yang mengambil peninggalan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita akan dipuji, kita akan dianugerakan sebab dan kita menerima sesuatu yang mulia yang bersumbernya daripada baginda Nabi. Karena anak baginda tidak ilmu, ali itu Tuhan. Saya adalah gudang daripada ilmu dan ali itu daripada ilmu daripada gudang tersebut, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan dalam maulid anal ma'ruf ya'ti subhanahu wa yaqibu ajran, dan akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kebaikan tersebut, kebaikan akan menimbulkan suatu pujian bagi yang mau mengerjakannya dan akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini pujian keluarnya daripada baginda Nabi Muhammad. Habib Ali juga mengatakan dalam kitabnya yang berupa situ durar, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak berucap baginda Nabi Muhammad dan tidak pernah melakukan segala sesuatu apapun melainkan illa ma'rufa, melainkan suatu kebaikan. Untuk itu kebaikan itu sumbernya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la ya'malu wa la ya'lam. Dan orang yang mana tidak beramal juga tidak berilmu adalah orang yang sangat merugi. Ini diambil dari kitab Risalatul Mu'awanah. Intaha. Waktu itu hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai apa yang kita peroleh tidak pernah kita amalkan. Toh sedikit kita mampu dan minta kepada Allah agar supaya senantiasa dilibatkan untuk mampu mengamalkan daripada ilmu tersebut. Kata ini semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.